Untuk soal yang pertama, saya ambil soal yang ini. Ada 2 buah soal gitu ya. Gambarkanlah resultan vektor berikut dengan metode jajar genjang. Oke, yang pertama kita selesaikan dulu ya. Kita coba menggunakan nih, jajar genjang yang dipakai ya. Kita pakai yang A dulu di sini. Yaitu X plus Y. Perhatikan baik-baik. Kita gambarkan dulu vektor X. Saya kasih warna merah ya. Vektor X. Anggaplah lurus ya. Lagi seperti itu. Kemudian ini vektor Y. Saya kasih warna yang berbeda. Ingat, selalu meletakkan pangkal vektornya di ujung vektor yang lain ya. Jadi ini karena ini vektor X-nya adalah yang di bawah ini, yang mendatar. Ini yang Y. Itu. Maka seperti ini. Nah, metode jajar genjang ini saya menggunakan bantuan warna yang lain kali ya. Saya coba biar kelihatan nanti bedanya seperti apa. Oke, perhatikan baik-baik. Nah, caranya adalah ini garis bantunya akan saya buat sejajar. Saya buat putus-putus gitu. Nah, ini saya juga buat putus-putus begini. Yang garis mendatar ini sejajar dengan ini. Yang itu sejajar dengan itu. Itu ya. Saya kasih tanda begini. Ini sejajar sama ini. Ini sejajar dengan yang ini. Nah, kemudian resultannya adalah yang di sini. Maka saya beri warna yang lain. Oke. Saya beri warna yang lain. Bismillah. Nah, ini adalah vektornya. Vektor penjumlahan X plus Y. Begitu. Oke, paham ya? Ini kalau mau dikasih panah boleh di sini juga boleh. Nah, ini cara menggambarnya seperti itu. Nah, kalau X min Y bagaimana? Ini yang B ya sekarang ya. Oke, yang B kita coba sekarang menggambarkan dengan yang seperti ini. Yang B. Yang B, kita gambar dulu vektor X-nya ke arah kanan begini. Nah, kalau minus itu berarti arahnya berlawanan. Kalau ini ke kiri atas, maka nanti lawannya kemana? Ke kanan bawah. Jadi nanti ini vektor Y-nya itu arahnya ke sini. Begini. Nah, gitu. Nah, gitu. Nah, ini adalah vektor X. Yang ini adalah vektor Y. Gitu. Dari sini paham? Nah, langkahnya sama. Kita berikutnya akan membuat, oke, kita mau coba menggunakan warna yang berbeda lagi. Misalkan kita pakai warna yang terang sedikit. Yang ini. Kemudian begini. Nah, ini saya akan membuat garis bantunya. Sama seperti tadi ya. Ini sejajar dulu dengan vektor Y. Dan yang ini sejajar dengan vektor X. Yang ini sejajar dengan ini. Yang itu
sejajar dengan itu. Nah, kemudian resultannya bagaimana atau selisih hasil pengurangannya bagaimana? Nah, ini saya coba menggunakan warna yang sama biar konsisten seperti tadi. Nah, gini. Ini saya ini adalah hasil dari pengurangan X min Y gitu. Ini ke sini. Maaf ya, ini harusnya lurus. Gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti kalian coba menggunakan penggaris ya. Jadi biar kelihatan lurus begitu. Ini X min Y. Begitu. Oke, sampai di sini paham ya? Ini soal ya. Oke, soal selanjutnya yaitu ada 3 buah vektor F1 80, F2 50, F3 60 berada pada satu titik tangkap dan berturut-turut vektor tersebut membentuk sudut 45, 35, dan 80 terhadap sumbu X positif. Tentukanlah besarnya vektor resultan tersebut dan sudutnya. Oke, perhatikan baik-baik. Ada 3 buah vektor, gitu ya. 3 buah vektor. Kita gambar dulu sumbu X sama sumbu Y-nya ya, biar ibaratnya lebih kebayang gitu bagaimana proses mengerjakannya. Saya gambar terlebih dahulu. Ini sumbu X, sumbu Y, ini sumbu X. Gitu. Nah, nanti kalian ini biar skalanya bagus, kalian bisa gambar di kotak-kotak buku yang kotak-kotak itu ya. Nah, ini 45, 135, 270. Berarti yang pertama dulu saya akan gambarkan dengan warna semua dengan warna biru. Oke, perhatikan baik-baik. Yang pertama adalah F1 80 Newton 45 derajat. Jadi ini kurang lebih begini. Ini ke sana. Yang ini adalah 80 Newton. Ke sana. Sudutnya adalah 45 derajat. 45. Yang pertama, ini adalah F1. Kemudian ada 50 Newton 135 derajat, berarti ke sana. 135 derajat itu terhadap sumbu X positif ya. Ini X positif. Ini X negatif. Ini Y positif. Ini Y negatif. Gitu. 135. Oke, sana. 135 derajat. Kemudian yang terakhir adalah 270. Maka 270 ini. 270. Nah, berapa besarnya? 60 Newton. Ini garisnya. 60 Newton. Yang ini adalah 50 Newton. Gitu. Perhatikan baik-baik. Tentukanlah besarnya vektor resultan dan sudutnya. Oke. Kalian bisa menggunakan cara penguraian arah gaya dulu. Kalau menggunakan cara analitis, misalkan yang sumbu X itu apa aja, yang sumbu E itu apa saja, sumbu Y itu apa saja. Yang sumbu X dulu, sumbu X. Kalau ini saya proyeksikan gitu ya, kita uraikan arah gayanya. Seperti yang sudah pertama kali kita gunakan kemarin. Ini ke sini. Ini menjadi F1X, yang ini menjadi apa? F1Y, gitu kan ya. Maka nilai dari F1X adalah sudutnya di sini 45, maka F1 karena yang di sini, maka pakainya adalah cos 45. Terus kalau saya mengisahkan mau tulis yang di sini adalah sumbu Y misalnya, sumbu Y di sini. Gitu. Nah, gitu. Nah, yang di sini misalkan sumbu Y, maka F1Y adalah F1 sin 45. Gitu. Nah, ini F1-nya berapa nilainya? Kita hitung ya. Berapa nilainya F1?
F1 nilainya adalah 80. Cos 45 berapa? Setengah akar 2. Maka hasilnya menjadi, dicoret dengan yang ini, menjadi 40 akar 2 Newton. F1Y menjadi 80. Sin 45 sama dengan cos 45 ya. Setengah akar 2. Maka hasilnya menjadi sama, yaitu 40 akar 2. Nah, kemudian yang ini bagaimana? F2 misalkan. F2X ini berapa? Kita di sini ambil uraikan saja ya. Sini misalkan. Maka di sini sudutnya ini kalau lurus begini kan 180. Maka 180 dikurangi 135 berapa? Hasilnya adalah 45. Berarti ini, sudut yang ini itu 45 derajat. Sama lagi kayak tadi berarti. Ini adalah F1 cos 45. Terus yang di sini, yang ini adalah, ini F2. Yang ini adalah F2Y sama dengan F2 cos, maaf. Ini sin ya. Sin 45. Maka menjadi ini 50 dikalikan sin 45 itu setengah akar 2. Yang di sini juga sama. Yaitu di sini 50 dikali setengah akar 2. Hasilnya menjadi 25 akar 2. Yang ini menjadi sama juga, yaitu 25 akar 2. Ini gitu. Nah, ingat, ini arahnya ke kanan, maka nanti ini hasilnya adalah positif. Jadi nanti ini yang ini adalah positif, yang ini juga positif, yang ini nanti hasilnya jadi negatif. Gitu ya. Yang ini hasilnya adalah negatif. Negatif gitu. Nah, yang terakhir yaitu F3-nya. Nah, F3-nya itu nggak punya komponen X. F3-nya itu hanya punya Y saja. Gitu. Yaitu F3Y sama dengan, karena ini lurus ke bawah sejajar dengan sumbu Z, maka tulis saja 60. Gitu. Tapi hasilnya adalah, ini hasilnya negatif. Yang ini positif ya, karena maaf, ini tadi arahnya ke atas. Ini arahnya ke atas. Yang ini adalah F2X, yang ini adalah F2Y. Maka kita punya resultannya, yaitu maka dalam arah X-nya, gitu, dalam arah X-nya F1 dikurangi F2, karena F1-nya ke kanan, F2-nya ke kiri. Gitu. Maka saya tulis di sini aja ya. Fx itu adalah F1X dikurangi F2X. Hasilnya adalah, yang satu adalah 40 akar 2, yang satunya lagi adalah 25, maaf, ini adalah 25 akar 2. Jadi hasilnya adalah berapa ini? 15 akar 2. Gitu kan ya? Newton ya satunya ya. Nah, FY-nya bagaimana FY-nya? FY-nya adalah, ada 3 komponen ya. Ini plus plus min, maka menjadi F1Y ditambah F2Y dikurangi F3Y, yaitu
40 akar 2 ditambah 25 akar 2 dikurangi 60. Maka hasilnya menjadi berapa? Yang ini 65 akar 2 dikurangi dengan 60. Gitu ya. Nah, kita sudah punya Fx dan Fy. Bagaimana nilai F-nya? Gitu. Oke, kita selesaikan ini di halaman selanjutnya ya. Oke. Kita sudah punya nilai Fx-nya sebesar berapa tadi? 15 akar 2. Dan nilai Fy-nya adalah 65 dikurangi 65 akar 2 dikurangi 60. Gitu kan ya. Ini dalam satuan Newton semua. Nah, nilai F-nya berapa sekarang? Nilai F itu adalah akar kuadrat dari Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat. Gitu. Maka hasilnya menjadi ini 15 akar 2 ditambah dengan 65 akar 2 dikurangi 60 dikuadratkan. Nah, ini menjadi berapa? Akar dari 15 kuadrat itu adalah 225. Akar 2 kuadrat adalah 2. Ditambah dengan, nah kalau kalian dulu masih ingat rumus waktu di SMP, ya. Kalau ada A ditambah B, ini kan dikurangi ya, plus minus gitu. Kuadrat, maka menjadi A kuadrat plus minus 2AB plus B kuadrat. Gitu. Nah, kalau ini plus, atasnya plus, kalau ini minus, ya tetap minus. Maka ini menjadi 65 kuadrat itu ya. 65 kuadrat kali 2 dikurangi 60 kali 65 akar 2 kali 2 ditambah 60 kuadrat. Berapa hasilnya ini? Oke, yang ini menjadi ini adalah 450 ditambah dengan 4225 dikalikan 2 ditambah dikurangi ini ya 65 dikali 60 yaitu 3900 akar 2 dikalikan 2 ditambah dengan 3600. Oke. Yang nggak punya akar, yang punya akar cuma ini aja ya. Jadi nanti jumlahkan biasa aja yang lainnya. Maka hasilnya menjadi 3600 ditambah 450 ditambah dengan 4225 dikalikan 2. Yaitu hasilnya adalah akar dari ini 12.500 gitu. Dikurangi dengan 7.800 akar 2. Oke. Sampai di sini paham dulu? Nah, bagaimana cara menyelesaikan ini tanpa kalkulator? Langkah pertama bisa dilakukan adalah seperti ini. Sama-sama kita mengeluarkan 100-nya. Menjadi ini 100,
125 min 78 akar 2. Nah, ini menjadi 10 akar. Nah, ini 125 min 78 akar 2. Gitu. Mudah bukan? Nah, untuk menentukan arahnya bagaimana? Nah, arah itu bisa menggunakan tangen ya. Nah, maka menggunakan arkes tangen. Nah, arkes tangen boleh ditulis begini. Dari Y per X-nya, maka 65 akar 2 dikurangi 60 dibagi dengan 15 akar 2. Gitu. Atau mau ditulis juga seperti ini. Tangen inverse dari gitu ya. Tangen, sorry ini nggak pakai sama dengan. Ini harus begini. Nah, ini begini. Berapa hasilnya? Tangen inverse dari ini misalkan. Jadi 65 akar 2 dikurangi 60 dibagi 15 akar 2. Nah, ini caranya bagaimana? Nah, ini kalau dibagi 5 semua jadi berapa ini? Dibagi 5 yang ini menjadi 13 akar 2 dikurangi 12 dibagi dengan 3 akar 2. Tangen inverse dari ini. Nah, ini cukup menantang ya soalnya. Jadi ini angkanya agak rumit. Jadi selesaikan sampai di sini sudah nggak apa-apa. Gitu. Jadi kita punya hasil ini untuk nilai F-nya dalam satuan Newton ya. Nah, karena ini juga derajatnya juga cukup sulit untuk menyelesaikan, maka nggak apa-apa. Saya minta kalian menyelesaikan sampai di sini sudah cukup. Sebenarnya ini bisa dioperasikan, misalkan nanti dikali 3 akar 2, misalkan atau akar 2 per akar 2. Nanti ini ketemunya seperti ini. Jadi, tangen inverse dari kalikan akar 2 semua. Atas kali akar 2, bawah kali akar 2. Jadi, ini gini. Ini kali ini menjadi 13 kali 2 dikurangi 12 akar 2 dibagi 3 kali 2. Gitu. Jadinya hasilnya adalah tangen inverse dari 26 dikurangi 12 akar 2 dibagi 6. Gitu. Kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Nah, nanti kalau kepingin hasil yang rigid pakai kalkulator boleh. Oke, paham kan? Nah, nanti kita bahas soal selanjutnya. Oke, soal berikutnya saya mengambil soal yang ini, yaitu vektor A dan B masing-masing memiliki panjang 5 cm. Memiliki resultan sepanjang 10 cm. Sudut antara dua vektor sebesar berapa? Oke. Masih ingat kan ya? Ada, ini kita tulis dulu misalkan. Seperti ini. Ada soal seperti ini, ingat langkah mengerjakan soal fisika itu diketahui dulu ya. Vektor A, misalkan saya anggap begini. Vektor A sama dengan vektor B sama dengan 5 cm. Gitu. Kemudian memiliki resultan R itu sepanjang 10 cm. Gitu. Maka berapakah sudut di antaranya? Misalkan alfa atau theta gitu ya. Alfanya berapa misalnya. Nah, saya anggap begini dulu. Logika gampangnya adalah vektornya adalah 5. Kalau hasilnya 10 berarti kan 5 tambah 5 gitu kan ya. Hasilnya adalah 10. Nah, logikanya kan seperti itu. Maka vektornya pasti akan segaris. Logikanya kan gampangnya seperti itu. Nah, vektor segaris misalkan kalau saya gambarkan begini. Vektor A saya beri gambar biru misalkan. Ini vektor A. Nah, kemudian ada vektor B, saya garis merah. Nah, yang ini 5, yang ini 5. R-nya kan ini berarti. Ini R-nya. Yaitu 5 tambah 5.
Itu 10. Nah, ini sudutnya berapa ini? Itu. Sudut keduanya. Nah, untuk menentukan sudutnya kita menggunakan persamaan rumus yang masih ingat ya semoga ya. R sama dengan adalah akar kuadrat dari apa? A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah 2A1 A2 cos alfa. Masih ingat nggak ini? Nah, ini mau diganti F1, F2, 2F1, F2 sama aja. Gitu. Oke. Maka ini saya isi 10 sama dengan akar kuadrat dari 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah 2 kali 5 kali 5 cos alfa. Gitu. Ya kan? Untuk menghilangkan akar kuadratnya ini, maka ini dikuadratkan yang sebelah sini. Maka ini jadi 10 kuadrat sama dengan 25 ditambah 25 ditambah 2 kali 5 kali 5, 50 ya. 50 cos alfa. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada kan? Gampang. Maka ini menjadi 100 sama dengan 25 tambah 25. Gitu ya. 25 tambah 25 berapa? 50 kan ya? Ini adalah 50 ditambah dengan 50 cos alfa. Nah, biar jadi 100 tak pindah ke sini ya. Jadi ini menjadi 100 min 50 sama dengan 50 cos alfa. Gitu. Ini berapa ini? 50 sama dengan 50 cos alfa. Maka cos alfa sama dengan 50 dibagi dengan 50. 50-nya yang sini itu pindah ke sini. Gitu. Maka 50 sama dengan berapa? 1. Nah, cos alfa yang nilainya 1 itu berapa? Cos sudut tertentu gitu ya. Saya tuliskan di sini deh biar kelihatan. Oke. Cos sudut tertentu hasilnya adalah 1. Maka ingat bahwa cos yang sudutnya 1, hasilnya 1 adalah kalau enggak 0 ya 360. Maka nilai alfanya adalah 0 derajat. Maka ini sudut antar keduanya adalah 0. Maka segaris. Yang A ke sana, yang B juga ke sana. Ini A, ini B. Gitu. Maka sudut keduanya adalah 0. Bisa dipahami ya ini ya, gampang kan? Kita lanjut ya. Oke, selanjutnya kita mengerjakan soal yang ini ya. Tentukan komponen vektor dalam arah X dan Y dari sebuah vektor F yang panjangnya adalah 28 Newton dan membentuk sudut 45 derajat terhadap horizontal. Oke, perhatikan baik-baik. Langkah pertama dalam mengerjakan soal ini adalah kita harus menggambar dulu koordinat kartesiusnya dulu. Yaitu begini. Ini X, ini Y. Itu 45 derajat. Lah, anggaplah ini saya gambarnya gini aja ya. Ini soalnya, oke, saya menggambar 45 derajat. Oke, 45 derajat di sini. Nah, bagaimana cara menguraikan gayanya? Perhatikan baik-baik. Nah, kalau ada vektor begini, F misalkan, ini F, besarnya adalah 28 Newton. Kita uraikan, ini anggaplah vektornya segini panjangnya misalkan. Ini saya kayak gini, terus ini ke sini. Maka ini menjadi Fx dan menjadi Fy. Gitu. Maka nilai Fx-nya adalah sama seperti soal yang awal tadi, bahwa nilainya adalah, karena ini F saja, maka F sudutnya di sini, ini sisi yang di sini,
disebutkan ini kan samping ya, per miring. Maka pakainya adalah cos 45 derajat. Gitu. Maka ini nilainya adalah 28. Cos 45 itu kan setengah akar 2. Coret dengan yang ini. Maka hasilnya jadi 14 akar 2 Newton. Sedangkan yang Fx adalah, ini Fy. Oke, maka Fy-nya bagaimana? Sama, yaitu F. Nah, sisi yang di sini itu kan, ini sisi Y ini kan sama nih. Yang kiri dan yang kanan. Nah, karena kan sudah di sini, sisi depan, maka pakainya sin 45. Ini adalah 28 dikali setengah akar 2. Sama hasilnya yaitu 14 akar 2 Newton. Nah, seumpama gitu ya, saya kembangkan sedikit soalnya. Seumpama ini sudutnya adalah 60 misalkan. Mesin sudutnya adalah 60. Ini saya ubah misalkan 60. Jadi bagaimana? Maka Fx sama dengan, saya ganti warna deh. Oke. Fx menjadi berapa? F cos 60. Hasilnya adalah 28. Cos 60 berapa? Setengah. Maka menjadi 14 Newton. Sedangkan Fy-nya bagaimana? Maka F sin 60. Maka 28 dikalikan sin 60 berapa? Setengah akar 3. Coret di 14 akar 3 Newton. Oke, mudah bukan? Kita akan lanjut lagi di Oke, ini soal yang terakhir. Nah, saya mengambil soal yang ini. Sebuah bola kasti bergerak pada bidang XY, ya. Kemudian dinyatakan oleh persamaan. Nah, kita bisa menuliskan dulu seperti ini misalkan. Ada persamaan X sama dengan 16T dan Y sama dengan 3T min 4T kuadrat. Bagaimana cara menyelesaikannya ini? Nah, misalkan dalam meter ya. Kemudian dalam misalkan tuliskanlah persamaan posisi vektor R dengan menggunakan vektor satuan I dan Y. Nah, di sini ini kita diminta untuk menuliskan R-nya. Nah, kita masih ingat bahwa persamaan R gitu ya. R itu adalah akar kuadrat dari apa? X kuadrat plus Y kuadrat. Gitu kan? Nah, maka diperoleh bahwa oke, kalau misalkan ini diperoleh seperti ini, maka kira kalau ini nah, ini kalau kita mau mencari nilai besarnya menggunakan ini ya, persamaan yang ini ya. Nah, kalau kita diminta R-nya seperti apa, maka tinggal dijumlahkan saja. Kalau misalkan kita, berarti ini adalah, kalau kita punya, maka ini X plus Y-nya, ini menjadi bagaimana? Nah, ini ada bentuk seperti ini. Gitu. Maka ini kalau fungsinya, maka sama-sama dibagi T semua gitu ya. Anggaplah ini oke, nggak perlu ya kita pakai ini ya. Karena kita kan diminta untuk menuliskan saja, tidak perlu untuk menghitung. Maka kita tidak perlu menggunakan ini, langsung saja dengan konsep dasar X dan Y-nya. Yaitu seperti ini. Nah, ini Y-nya ya. Nah, ini itu dalam satuan I. Sedangkan yang ini dalam satuan J. Maka X plus Y itu sama dengan R-nya. Nah,
gitu ya. Ini vektornya, ini lupa. Oke. Nah, maka nilai R-nya adalah X plus Y. Maka ini 16T I vektor satuan gitu ya, ditambah dengan 3T min 4T kuadrat C. Itu adalah R-nya. Gitu. Jadi ini adalah T-nya, adalah komponen I-nya. Ini adalah untuk komponen Y-nya. Gitu. Ya. Nah, nanti kalau ada soal tentukanlah dalam waktu berapa detik misalkan. Nanti misalkan 1 detik, maka nanti dimasukkan angka 1 di sini. Maka pada detik pertama posisinya adalah 16I ditambah dengan 3 min 4. Berarti berapa? Min 1. Min 1 J. Seperti itu. Ya. Jadi ini menjadi 16I min J. Gitu. Nah, ini tergantung dari waktunya seperti apa. Oke. Nah, ini misalkan saya kasih gambaran biar kelihatan. Misalkan jika T-nya adalah 1 misalkan, maka ini menjadi 16I ditambah dengan ini kan 3 kali 1 3 dikurangi 4 kali 1 kuadrat min 1 kan ya. Maka ini akan menjadi min J. Maka ini adalah R-nya. Nah, kalau T-nya 2 bagaimana? Nah, kalau T-nya dia 2, maka ini akan menjadi 32I ditambah dengan, nah ini 2 kali 3, 6. Dikurangi dengan 4 dikalikan 4 kuadrat. 2 kuadrat kan 4 ya. Maka ini menjadi 6 min 16. Jadi menjadi min 10 J. Gitu. Ya. 3 kali 2, 6. Dikurangi 2 kuadrat kan 4 kan ya. 4 kali 4, 16. Maka 6 dikurangi 16 kan minus 10. Dan seterusnya. Jadi cara menuliskannya adalah seperti ini. Ini adalah menuliskan yang benar. Gitu. Nilai R-nya. Eksplosif sama dengan R kan. Oke, sampai di sini dulu. Belajar baik-baik. Nanti coba dikerjakan soal-soal dari bab vektor ya. Nah, kemudian untuk persiapan UTS-nya silahkan coba untuk belajar dari halaman 30 sampai halaman 32. Nah, nanti silahkan menunggu pengumuman selanjutnya. Kalau ada pertanyaan silahkan nanti disampaikan melalui WhatsApp atau bisa komen di bawah video ini. Nanti minta tolong dari pengasuhnya ya, wali asuhnya. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.